Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai Forex, Foreign Exchange. Pada malam hari ini yang akan mempresentasikan terdiri dari Lisette Putri Veronica, Ayuni Kartika, Alvira Maulidia Utami, Rati, Rizky Askia, dan Kanit. Pengertian Forex yang akan dibawakan oleh Lisette. Forex adalah singkatan dari foreign exchange atau pertukaran atau perdagangan valuta asing. Forex merupakan proses membeli dan menjual selisih mata uang yang berbeda. Jual beli terjadi di foreign exchange market atau pasar forex. Misalnya, saat beli 1 US dollar senilai Rp12.000, kemudian dijual kembali saat harga US dollar senilai Rp12.500, dapat untungnya dari sisi jual dan beli yaitu Rp500. Trading forex dilakukan secara dua arah atau two ways opportunity, yaitu bisa open buy atau open sell sekaligus. Transaksi forex dapat dilakukan selama 24 jam sehari. Leverage 1:100. Likuiditas sangat liquid dengan banyaknya broker yang bermain dalam pasar forex. Leverage daya ungkit, contoh untuk melakukan transaksi senilai $100.000, kita cukup mengeluarkan modal sebesar $1.000 saja dengan leverage. Perhitungannya seperti ini, margin yang diperlukan sama dengan leverage dikali nilai transaksi. Jadi meskipun misalnya kita hanya mempunyai $10.000, kita masih bisa melakukan transaksi senilai $100.000. Karena modal yang kita butuhkan hanya $1.000, cukup 1% saja dari nilai transaksi, sesungguhnya leverage sebesar 1:100. Disebut dengan margin leverage. Biaya transaksi perdagangan rendah, sehingga peluang transaksi jadi bisa lebih besar. Prinsip dasar trading forex yang perlu Anda ketahui agar dari kerugian dan kebangkrutan. Berikut ini adalah prinsip dasar trading forex yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, percaya pada diri sendiri. Prinsip dari transaksi forex adalah memprediksi naik turunnya harga supaya kita bisa menentukan posisi jual atau beli. Namun, tidak semua prediksi yang sudah susah payah dibuat itu akurat 100%, sehingga butuh keberuntungan, rasa percaya diri, serta keyakinan atas pilihan yang kita ambil. Yang kedua, pahami sifat pergerakan mata uang. Sebelum Anda memulai trading forex, kita harus memilih dua jenis mata uang asing atau disebut sebagai pair. Terlebih dahulu seperti US dollar dengan Australia dollar, US dollar dengan yen, dan sebagainya sesuai keinginan. Namun kita juga harus tahu betul bagaimana sifat dari mata uang tersebut beserta karakteristik pergerakannya. Dengan begitu, proses memprediksi transaksi berjalan lebih mudah sehingga meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan profit. Yang ketiga, jangan takut mengalami kerugian. Salah satu alasan kekalahan yang sering dialami yaitu kekhawatiran yang terlalu besar akan kerugian, sehingga mereka tidak mampu berpikir rasional dan positif. Padahal sebenarnya hal terpenting dari inti kesuksesan trading itu adalah pengendalian emosi atau pengendalian diri. Yang dapat melakukan transaksi di pasar forex. Yang pertama adalah pemerintah, bank sentral, perusahaan multinasional, dan individu. Kelebihan perdagangan forex yang pertama adalah mudah untuk dimonitoring, yang kedua dapat ditransaksikan di waktu kapanpun dan dimanapun berada, yang ketiga mudah untuk diperdagangkan. Pengertian currency pair. Currency pair adalah pasangan mata uang yang akan diperjualbelikan di forex market dengan jumlah tertentu sesuai keinginan dari trader. Perbedaan nilai tukar di antara kedua uang tersebut akan menentukan seberapa besar profit yang akan didapatkan. Apabila selisihnya besar, maka secara otomatis pendapatan juga besar, bergantung pada jenis transaksinya. Apakah Anda jual atau beli? Hal itu kemudian mengaruh pada terciptanya istilah currency pair atau pasangan mata uang forex, mengingat banyaknya jumlah mata uang negara-negara di dunia. Jenis-jenis currency pairs.
Dalam perdagangan forex skala global, sudah ada konvensi yang jelas untuk penyebutan currency pairs ini. Penyebutan tersebut antara lain major pairs yang sering diperdagangkan dan mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi, sehingga spread yang diberikan cukup rendah dan menguntungkan pihak trader, yang termasuk major pairs antara lain euro dan dolar, pound sterling dan dolar, dan franc Swiss, serta dolar dan yen. Commodity pairs, yang pergerakannya cenderung berkorelasi positif dengan harga komoditi. Contoh pasangan ini adalah dolar Australia dengan dolar, dolar Selandia dengan dolar, dan dolar Kanada. Course pairs, pasangan silang, yang adalah pasangan mata uang yang tidak melibatkan USD sebagai mata uang utama di dalamnya. Contohnya, euro dan pound sterling, euro dan franc Swiss. Exotic pairs, pasangan mata uang eksotis, adalah jenis terakhir yang jarang diperdagangkan karena tingkat volatilitas yang rendah, sehingga spread-nya pun tinggi. Contohnya, dolar Singapura dengan dolar dan rupiah. Software dan aplikasi untuk trading forex. Forex adalah pasar yang bisa ditransaksikan di seluruh dunia untuk membeli dan menjual mata uang. Pasar-pasar ini dikembangkan untuk memenuhi pasokan dan permintaan mata uang yang berbeda di antara pemerintah, perusahaan, dan individu pada trading tingkat internasional dan membantu importir dan eksportir dalam transaksi luar negeri. Oleh sebab itu, mereka-mereka yang trading di pasar forex sangat banyak, diantaranya adalah konsumen, pembisnis turis, investor, spekulan, dan industri perbankan. Di dunia yang saling terhubung saat ini, pasar valuta asing memainkan peran penting dalam bisnis sehari-hari. Ini adalah lingkungan global dan terdesentralisasi tempat lembaga keuangan dan bisnis dapat berdagang mata uang. Salah satu contoh aplikasi forex salah satunya adalah Forex Time, FXTime. Solusi trading forex otomatis yang bagus yaitu trading forex otomatis diatur sepenuhnya digunakan di seluruh dunia. Saat memilih platform manajemen keuangan apapun, penting untuk mencari penyediaan yang terpercaya, digunakan oleh trader di lebih dari 180 negara, dan diatur sepenuhnya. Software FXTM Forex Time adalah software yang aman untuk trading valuta asing. Ini diposisikan sebagai broker mata uang otomatis. Implikasinya ekspor hasil kebun terhadap keuangan suatu negara dari pengaruh negara lain. Menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antara negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produksi komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara itu. Namun dalam kenyataannya tidaklah serta-merta teori itu menciptakan kemakmuran bagi negara-negara yang terlibat. Dampak dari globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu negara, bisnis, positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut. Faktor-faktor dapat mempengaruhi kondisi ekonomi diantaranya 1. Inflasi, 2. Pendapatan nasional, 3. Batasan pemerintah, dan yang terakhir kurs mata uang. Melalui 4 faktor ini, pemerintah akan mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan diambil selanjutnya. Keempat faktor ini juga merupakan faktor yang dapat dipantau oleh pihak-pihak lain selain pemerintah, yaitu masyarakat yang bersangkutan, MNC dari negara tersebut, MNC negara lain yang memiliki hubungan dengan negara tersebut, pemerintah negara lain, pengamat ekonomi, dan lain-lain. Multinational company atau MNC. Banyak perusahaan yang telah menjadi perusahaan multinasional atau perusahaan MNC yang didefinisikan sebagai perusahaan yang terlibat dalam berbagai bentuk bisnis internasional. Manajer perusahaan ini melakukan manajemen keuangan internasional yang melibatkan investasi internasional dan keputusan pendanaan yang ditunjukkan untuk meningkatkan nilai MNC tersebut.
Kebanyakan perusahaan multinasional berusaha memperoleh dana yang besar dari pasar valuta asing karena dianggap bisa memberikan dana yang besar. Lalu perusahaan tersebut berlomba untuk menanamkan investasinya pada pasar valuta asing agar mendapat keuntungan yang maksimal. Pasar valuta asing ini menjangkau seluruh bagian dunia, di mana harga-harga mata uang senantiasa bergerak setiap saat. Harga dari satu mata uang dalam mata uang lain merupakan hasil dari kekuatan penawaran dan permintaan untuk mendukung ekspor dan impor. Perusahaan harus memahami pesaing asing, bagaimana mereka akan terpengaruh dengan pergerakan nilai tukar, tingkat bunga asing, biaya tenaga kerja, dan inflasi. Semua hasil tersebut dapat mempengaruhi biaya produksi dan kebijakan pesaing asing. Korelasi dari komoditas, korelasi dengan komoditas. Apabila kita mencari korelasi atau hubungan antara forex dan sebuah komoditas adalah adanya perputaran uang pada kegiatan perdagangan internasional yang menjadi salah satu faktor penggerak nilai mata uang. Karena perdagangan internasional menunjang dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara, maka dari itu pertumbuhan ekonomi sebuah negara dan kegiatan ekspor impor atau perdagangan internasional akan berkorelasi dengan harga komoditas. Karena mayoritas kelompok kami memberi contoh komoditi sawit, maka komoditi inilah yang akan kami jadikan contoh. Karena CPO diperdagangkan pada bursa derivatif Malaysia, membuat harga CPO dipatok pada mata uang Malaysia, yaitu ringgit Malaysia. Sehingga seperti contoh pada video, dengan contoh Toyota harus membayar pajak dalam yen sehingga harus mengkonvert dolar ke yen. Karena CPO diperdagangkan di bursa Malaysia dan dalam ringgit, Malaysia membuat dalam ringgit Malaysia membuat negara yang akan membeli CPO akan menukarkan mata uang negaranya terhadap ringgit Malaysia, di mana membuat demand terhadapnya meningkat sehingga ringgit Malaysia akan menjadi menguat, sedangkan mata uang lain demand-nya akan berkurang sehingga melemah terhadap ringgit Malaysia. Sehingga dapat membuat ringgit Malaysia pun peredarannya meningkat dikarenakan meningkatnya demand, sehingga secara tidak langsung ringgit Malaysia akan menguat juga terhadap mata uang lainnya. Dan harga CPO pada umumnya dipengaruhi pula oleh harga minyak mentah di dunia. Sehingga kenaikan harga minyak mentah dunia sangat berpengaruh pada harga CPO. Sebagai contoh, hubungan yang kita tarik lebih jauh lagi, sebagai contoh, Kanada adalah negara ketiga terbesar produsen minyak mentah di dunia. Karena berdekatan dengan Amerika Serikat, membuat Amerika Serikat mengimpor minyak dari Kanada. Sehingga ada pair antara mata uang dolar Amerika dan dolar Kanada yang memiliki hubungan terbalik dengan harga minyak. Apabila harga minyak naik, akan berkebalikan dengan hubungan dari mata uang tersebut. Terlebih karena Kanada dolar adalah salah satu mata uang yang memiliki korelasi paling ketat dengan harga komoditas-komoditas. Dan apabila ditarik lebih jauh lagi, ada hubungan spesial antara Jepang dan negara-negara penghasil minyak mentah di dunia. Karena Jepang adalah salah satu pengimpor minyak mentah terbesar dunia, maka ada pula korelasi antara dolar Kanada dan Jepang yen. Sekian yang kelompok kami bisa presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.